bagaimana peran ekonomi digital dalam smart city dan di dalam pembangunan. Nah, saya mencoba ingin memberikan highlight terutama terkait dengan peran ekonomi digital dalam dan pasca COVID untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Saya ingin sampaikan yang pertama terkait dengan tren ekonomi saat ini, kemudian peluang apa yang bisa kita manfaatkan, kemudian juga peran daripada pemerintah daerah terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat terkait dengan digitalisasi ekonomi dan juga inisiatif yang bisa kita lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua tentu sudah tahu bahwa COVID-19 ini memberikan dampak yang luar biasa sekali dan ini yang terburuk sejak Great Depression ya, depresi besar tahun 1930 di Amerika dan dunia, dan hari ini adalah seluruh dunia. Kerugian sebagaimana dilaporkan oleh IMF hari ini sampai 2021 mencapai 130.000 triliun rupiah secara ekonomi. Dan ini tentu angka yang benar-benar mencengangkan bagi kita semua. Dan kita semua juga sudah tahu bahwa Bu Sri Mulyani sudah mengumumkan bahwa kita masuk di dalam resesi ekonomi. Ya, pertumbuhan kita pada kuartal kedua saat ini minus 5,32%. Dan ini sesuatu yang harus kita sikapi dengan betul-betul bahwa pembangunan ekonomi ini jangan sampai akan menjadi satu hal yang seolah-olah kita terjerambab dan tidak bisa bangkit lagi. Beberapa mengatakan bahwa kondisi ini sebenarnya sebagai konsolidasi ya, konsolidasi. Setiap negara sedang melakukan konsolidasi. Apabila COVID selesai, maka seperti resesi-resesi sebelumnya terkait tahun 1930, 97, 2008, setelah itu biasanya terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa. Nah, hari ini juga laporan Kementerian Tenaga Kerja pada bulan Agustus 3,5 juta orang kehilangan pekerjaan, kemudian kemiskinan meningkat ya dari 9,2% 2019 sampai mungkin antara 9,7 sampai 12,4% ya dari riset institut. Artinya kalau 10% saja kita ini sudah 20 juta lebih ya, 226 juta. Itu kalau 10% saja. Nah, bagaimana kalau sampai 12%? Artinya beban ekonomi kita sangat luar biasa. Kemudian terakhir juga sudah ada stimulus moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia meskipun dalam rilis pemerintah bahwa hal ini memiliki dampak yang signifikan, tetapi kita ketahui sendiri sampai hari ini juga pertumbuhan kita makin rendah. Bank Indonesia sudah melakukan banyak hal mulai dari penurunan BI rate ya dari bulan Mei 4,5%, kemudian bulan Juni 4,25%, bulan Juli sampai sekarang hanya 4%. Begitu juga injeksi likuiditas yang dilakukan oleh Bank Sentral, uang yang ada di masyarakat itu diperkirakan mencapai 662 triliun. Dan juga pemerintah dalam APBN-nya menggelontorkan anggaran hampir 700 triliun untuk penanganan COVID 2019. Tapi kenyataannya nggak semudah itu bahwa kita semua harus bergotong royong, bahu-membahu untuk bangkit dari risiko krisis yang berkepanjangan. Dan saya rasa tadi juga sudah disampaikan, kita ini negara dengan populasi 268 juta di Indonesia ini market yang sangat besar sehingga untuk membangun sebuah kemandirian ekonomi itu punya modal ya, modal konsumen. Nah, ini adalah industri-industri saya pikir hampir sama dengan yang disampaikan oleh Prof. Marsudi. Intinya kita harus memanfaatkan peluang yang terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita di lingkungan kita untuk berakselerasi terkait dengan COVID-19 dan juga digital. Di antaranya misalkan ya, kalau pariwisata, penerbangan, real estate, food and beverage, entertainment, retail secara umum terdampak gitu ya. Tetapi ada industri-industri lain yang peluangnya sangat bagus ya, healthcare, retail secara online, kemudian asuransi, konten digital, gaming dan lain sebagainya. Dan kita melalui gerakan 100 Smart City yang digagas oleh Kementerian Kominfo, Pak Ibeng dan kawan-kawan semua, kita bisa melihat bahwa daerah ini punya potensi digital yang sangat luar biasa. Nah, satu highlight yang sangat penting yang ingin saya sampaikan bahwa ekonomi sekarang sekaligus sebagai sebuah ancaman, tetapi kata lain adalah peluang dan tantangan.
Dan kita harus mengantisipasi hal ini dengan sesuatu yang terburuk sekalipun ya. Tentu kita juga harus memanfaatkan situasi ini untuk membuat satu inovasi, membuat satu terobosan yang terbaik untuk bangsa kita. Bapak Ibu sekalian, digitalisasi meskipun smart city tidak melulu berkait dengan digital, tetapi sudah kita rasakan bersama bahwa digitalisasi ini sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Ya, satu, sangat membantu dalam efisiensi, baik itu operasional, otomasi, bisnis, dan juga meminimalkan limbah, dan juga limbah artinya limbah pekerjaan, dan juga meningkatkan revenue. Ini yang belum maksimal ya, meningkatkan revenue. Beberapa perusahaan ada yang bisa meningkatkan revenue karena digital ini dengan semaksimal mungkin, tetapi karena COVID mungkin daya serap produk dan layanan oleh konsumen melemah. Yang kedua adalah produktivitas. Artinya kita sudah tidak punya alasan bahwa dimanapun dan kapanpun kita tetap harus bisa berproduksi. Yang ketiga adalah keamanan, artinya dengan risiko fisik kita yang lebih rendah akibat karena kita kerja dari rumah, kerja dari remote. Kemudian perilaku pelanggan yang juga sudah berubah, kita lebih mudah memantau perilaku konsumen saat ini dengan perilaku digital mereka, digital behavior mereka. Jadi kalau melalui artificial intelligence, semua alat handphone, kemudian laptop, ya digital devices semua ini tiap hari dimonitor oleh yang namanya artificial intelligence dan big data analytic yang kemudian yang disebut DMP, data management platform. Akhirnya kalau Anda sadar atau tidak sadar, kita akan menerima layanan atau iklan yang beda-beda setiap orang. Nah, ini juga jadi satu peluang bahwa setiap orang, rumah tangga, perusahaan, pelaku ekonomi siapapun dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau pelanggan dengan mudah. Dan tentu lebih lincah, lebih agile ya. Pengambilan keputusan berbasis data bisa dilakukan dengan cepat, fleksibel, dan juga mampu beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat. Nah, ini juga ketergantungan kita terhadap teknologi telah mengubah cara kita bekerja maupun perilaku masyarakat ya. Sedikit banyak tadi cukup bersinggungan, tapi saya ingin meng-highlight yang pertama, WFH ini sudah menjadi kebiasaan dan setelah selesai COVID pun kemungkinan perilaku WFH ini tidak mudah dirubah, artinya akan menjadi kebiasaan baru. Yang kedua adalah tadi omnichannel, artinya berbagai channel multi platform kita sudah terbiasa memanfaatkan termasuk penjualan baik offline dan online serta penggunaan e-commerce. Kemudian konten digital. Jadi sekarang tiba-tiba setiap kita sebagai orang yang menggunakan handphone, menggunakan data, setiap hari itu merasa butuh konten. Dan bisnis yang terbaru, bisnis yang sangat agile ini adalah bisnis konten. Ini tantangan bagi teman-teman yang bergerak di dunia digital dan tentunya telekomunikasi. Kemudian platformifikasi, baik bisnis, organisasi termasuk pemerintah daerah sudah menjadi keharusan untuk menggunakan platform sekarang. Dan yang terakhir adalah solusi bisnis baik untuk komersial maupun untuk publik, pelayanan publik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, laporan atau riset yang dilakukan oleh Mobile Marketing Association, selama pandemi ini orang berubah, mau mencoba hal-hal yang baru ya, diantaranya menggunakan Halodoc ya, telehealth 38%. Edukasi online, orang sudah mulai ada yang menggunakan platform-platform edukasi seperti Udemy, seperti Skill Academy dan lain sebagainya, edukasi online. Kemudian software penunjang, ya kita seperti sekarang pakai Zoom dan lain-lain, kita sudah menjadi familiar dengan teknologi digital. Entertainment secara digital, belanja online termasuk tidak hanya Tokopedia dan Bukalapak, tetapi beberapa grosir termasuk Carrefour, termasuk Transmart dan lain sebagainya, mereka sudah bisa melayani belanja grosir secara online. Bahkan Alfamart, Indomaret juga melakukan itu. Juga tadi disinggung Pak Marsudi, kita exercise ya, bisa menggunakan handphone di rumah kita seolah-olah kita merasa di luar ruangan. Nah, ini pesan utama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di daerah bahwa pemerintah daerah ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi digital, yaitu melakukan akselerasi dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta pendapatan asli daerah ya. Dari sisi kesehatan misalnya kita sudah banyak nanti ke depan dokter akan tergantikan perannya melalui telehealth,
kemudian manufaktur, digitalisasi rantai pasokan secara menyeluruh. Ya, properti nanti setiap perumahan itu akan ada co-working space. Retail akan mengubah industri retail melalui e-commerce ini secara, kalau sekarang sebenarnya mungkin antara 3-5%. Ke depan diprediksi akan sampai 30%. Dan industri keuangan, kalau sekarang itu orang masih beberapa terbiasa pakai transaksi secara offline dengan cash, maka integrasi teknologi, tokenisasi, keamanan transaksi ini akan mempercepat sekali transaksi keuangan secara virtual. Dan ini adalah satu model smart economy yang digagas oleh City Asia ya, bahwa kita ini integrasi smart economy itu adalah integrasi industri dari primer, hulu sampai hilir, kemudian bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga didorong oleh ekosistem transaksi digital. Nah, kita semua tahu bahwa GDP atau produksi yang nasional ya, GDP secara nasional itu dihasilkan dari konsumsi masyarakat, dari investasi yang dilakukan oleh swasta, belanja pemerintah, dan juga ekspor impor. Nah, di dalam COVID ini sebenarnya konsumsi sulit didorong karena keterbatasan penurunan pendapatan masyarakat. Investasi juga sulit, meskipun Bank Indonesia tadi sudah melakukan banyak hal kebijakan moneter, nyatanya serapan terhadap investasi juga rendah. Nah, belanja pemerintah bagaimana dimaksimalkan untuk mendongkrak velocity of money ya, perputaran uang. Kemudian juga bagaimana industri ini sekarang siap-siap. Kalau sekarang kita ini beruntung karena impor tidak sebanyak zaman dulu ya, dibandingkan dengan sebelum COVID. Maka konsolidasi yang tadi saya maksud adalah bagaimana kita ini dari negara yang defisit impor menjadi negara yang surplus ekspor ya, karena kita sudah terbiasa untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Sehingga kita harus dorong bahwa ekosistem ekonomi digital berbasis daya saing lokal ini harus berorientasi pada peningkatan konsumsi masyarakat lokal, ya lokal maksud saya adalah nasional Indonesia, dan mendorong investasi yang juga didorong oleh fiskal pemerintah belanja, baik pemerintah daerah tentu penting untuk berpikir seperti ini. Dan yang terakhir adalah hal ini akan mendorong nanti kita begitu COVID selesai, tiba-tiba masing-masing pemerintah daerah itu punya produk-produk jasa yang berorientasi pada ekspor. Sehingga pendapatan per kapita nasional kita tiba-tiba akan digitalisasi ekonomi mulai dari hulu sampai hilir, termasuk manufaktur, transportasi, penjualan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah inisiatif Bapak Ibu sekalian. Ekonomi ini seperti tubuh manusia ya. Jadi di paling dasar kita ini kita berpikir tentang bahan baku. Jadi kalau berorientasi ekspor, maka negara, pemerintah daerah ini harus memberikan insentif kepada industri-industri yang bisa memenuhi produksi dengan komponen 95% bahan baku lokal, misalkan begitu ya. Yang kedua, industri pendukung harus didorong, desain, packaging, kemudian value added service, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Yang ketiga adalah industri dasar. Nah, ini yang paling penting. Kita harus menjadi negara yang swasembada pangan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Yang keempat, manufaktur ini harus didorong mulai dari industri rumah tangga, home industry, industri kecil, menengah, dan besar. Yang kelima, distribusi. Distribusi ini kita manfaatkan baik itu logistik lokal, nasional, bahkan kita harus terpikir bagaimana logistik internasional itu disubsidi oleh pemerintah sehingga kalau kita ekspor itu biayanya murah. Yang keenam adalah pemasaran dan layanan pemasaran. Yang ketujuh adalah platform, karena platform inilah yang akan mengoptimalkan proses produksi dari hulu dan ke hilir. Kemudian transaksi ekonomi dengan memanfaatkan tokenisasi, fintech, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah industri research and development, rekayasa untuk penguatan ekonomi lokal. Nah, di pinggir-pinggir ini jadi kita sebelah kanan adalah export oriented, sebelah kiri ini kita harus mengutamakan dominasi lokal, yang bawah kita bicara tentang sustainable green economy, dan yang di atas kita bicara tentang bagaimana negara, pemerintah daerah juga memikirkan bagaimana daya saing ekonomi masa depan kita. Misalkan ya, kita fokus pada negara yang memproduksi baterai untuk persiapan menyongsong semua mobil itu menggunakan bahan baku listrik di masa 5 tahun lagi, misalkan gitu ya. Nah, ada dua tadi sebenarnya Pak Fitra sudah jelaskan. Kami dari City Asia ingin bersama Telkom ingin membantu teman-teman di daerah.
Mari kita sukseskan digitalisasi ekonomi ini dengan misalkan tadi salah satu pertumbuhan ekonomi yang mudah itu melalui perputaran uang yang cepat, ya, velocity of money. Nah, velocity of money ini diantaranya misalkan digitalisasi pasar, ya, antara suplai bahan dagangan dari petani, dari pedagang sampai kepada penjual pasar, dan juga pembeli yang ada di lingkungan masing-masing. Misalkan pasar Tebet atau pasar di Tarakan atau dimanapun, itu terhubung semua antara suplai dari hulu sampai hilir kepada pembeli. Nah, di situ dikelola berdasarkan prinsip komunitas, meningkatkan aktivitas ekonomi, mendorong kewirausahaan masyarakat, perputaran uang meningkat, GDP per kapita akan meningkat, penerapan protokol kesehatan dan PDB tentu akan meningkat. Di samping itu juga ada aplikasi untuk pengelola, ya. Pengelola ini akan mempermudah pengelola untuk bagaimana mengontrol tenant atau penyewa, bagaimana pembayaran dilakukan lebih cepat, profitabilitas akan meningkat. Dan yang kedua adalah platform sekolah pintar yang penting menghubungkan antara guru, sekolah, dinas, dan juga orang tua dan juga murid, sehingga kualitas pendidikan ini akan meningkat. Meskipun COVID selesai, saya rasa ini akan menjadi habit sehingga pola pembelajaran dan kualitas belajar mengajar itu akan meningkat, yang bisa menggabungkan antara pembelajaran offline maupun pembelajaran secara virtual. Saya pikir terima kasih, sampai sekian, saya kembalikan kepada Fadli.